Herna ini gimana coba nih ya. Dan ahli-ahli Taurat tuh ayat dua-duanya ya. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem, Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Jadi penghulu setan itu dianggap Yesus apa? Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka, ahli Taurat maksudnya, dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jadi penghulu yang mengusir itu, penghulu yang mengusir itu dikatakan adalah setan. Gitu loh. Nggak pernah baca ngomong. Baca dulu, baca. Itu berarti bantahan Yesus nggak gila, nggak ada ya? Selain dia tidak waras di situ. Nggak ada bantahan. Maksudnya gimana? Kalau Yesus itu nggak gila. Bentar. Biar aku jawab dulu, diam dulu biar aku jawab. Enggak, kau diam dulu Rasmi, belum waktu ngomong. Udah dia. Diam dulu. Biar bengkok kan Rasmi, bengkok kan. Sabar dulu Rasmi, biar Herna dulu. Mengusir setan artinya tunggu dulu. Tunggu dulu. Diartikan sama dia. Artinya jawab Yesus. Kok jadi lu yang ngertiin? Artinya itu nggak mungkin. Dengar dulu. Yesus di situ posisinya mengusir setan. Nggak mungkin penghulu setan mengusir setan, ya. Berarti itu Yesus bukan setan, makanya Yesus mengusir setan. Begitu. Ya siapa yang bilang Yesus setan, Kucluk? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang Yesus setan? Siapa? Tolong jaga mulut Rasmi ya. Kan begini. Dengar dulu. Kau menghujat Yesus. Bentar. Saya bentar. Yesus seperti itu. Jangan takut Rasmi, kamu akan menghujat. Sama nih dengan yang bilang Yesus Jangan mau dibodoh-bodohin. Pelan-pelan dulu. Dengar. Rasmi. Kok bisa-bisanya? Bentar ya. Thank you. Dengar dulu ya. Kan orang Taurat mengatakan Yesus itu kerasukan setan, kan begitu. Terus? Jadi Yesus bilang nggak mungkin penghulu setan. Belum selesai, dipotong itu dipotong. Dengar dulu, jangan dipotong ayatnya belum. Ayatnya jangan dipotong situ. Jangan kau nyongkor dulu. Dengar lu ke neraka lu ke neraka ya kan, lu ke neraka, bersihin lantai neraka. Udah, bersih. Sampai bersih. Selama Ardiansa masih ada di sini, Olan haram naik ke komal ini. Baca ulangi ayatnya. Tuh. Ayo coba Olan naik lagi. Saya turunkan lagi pasti. Ayo naik lagi lo. Bang Ardi, saya izin ya, saya mau ada keluar sebentar. Hah? Mana? Ada perlu keluar sebentar. Ngambil absen. Oke, iya sebentar. Nanti masuk lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersain. Apa ya? Hati-hati. Rasmi kalau baca dipotong-potong. Itu ceritanya Rasmi. Ceritanya itu Yesus kan dikatakan kerasukan setan oleh ahli Taurat, betul? Iya, betul. Nah, sementara itu ahli Taurat itu membawa seseorang yang namanya penghulu setan. Untuk apa? Mengusir setan yang merasuki Yesus. Gitu loh, paham? Berapa tadi itu? Matius berapa tadi? Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baru kali ini ternyata dia nggak baca. Ternyata lu nggak baca, Kucluk. Aduh, aku udah baca, makanya bisa aku jelaskan. Cuman aku kalau jelaskan kenapa lu tanya ayatnya berapa? Kenapa lu tanya? Lupa ayat berapa. Kalau lu lupa, lu ingat-ingat. Enggak usah tanya. Lu ingat-ingat aja sendiri. Makanya aku ingat. Makanya aku jelaskan. Kan ayat berapa? Ayat berapa? Kan, dengar. Ya ayat berapa? Enggak, saya tanya ayat berapa. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana? Tunggulah aku cari. Iya. Assalamualaikum Aki Kores. Salam. Loh, Aki Kores kemana ini orangnya? Mungkin Bang Ardi rambutnya konjegrik, iya. Karena di sini tadi aku habis makan sambel kan teman-teman ya kan. Tahu nggak? Aku makan telur, lauknya lauk sambel. Wih, mantap kan? Mantap kan? Makan telur, lauknya sambel. Bayangkan coba.
Hmm. Ya, makanan pendampingnya adalah nasi. Jadi aku makan sama nasi gitu. Jadi makananku telur gitu kan. Aku lauknya sambel, makanan pendampingnya ya seperti kerupuk, nasi ya itulah. Aku pakai nasi, yang nggak pakai kerupuk gitu. Enggak, Rasmi sekarang kebalik. Iya. Gimana Pak Dokter? Enggak, Rasmi ini sekarang saya nggak suka, saya nggak sangka dia menghina, dia bilang Yesus iblis, saya nggak suka kali. Dia bilang Yesus setan tadi itu saya nggak terima. Dia nggak baca soalnya Pak Dokter, dia nggak baca. Ya tapi kenapa dia bilang Yesus setan katanya? Kan nggak bisa gitu. Saya aja nggak bilang, saya kan nggak bilang. Iya, Rasmi yang bilang. Wah, Rasmi menghujat berarti, menghujat Yesus. Rasmi yang bilang, saya bilang Rasmi yang bilang. Iya. Nggak boleh. Kurang gitu. ajar Rasmi ini emang. Rasmi emang kurang ajar ini. Rasmi ini. Hati-hati kau nanti ya. Dibilang Yesus setan, saya nggak terima. Ini kenapa rambut berdiri teman-teman? Jawabannya aku berdiri, rambut lu ya, rambut ini, rambut. Rambut. Kan nggak apa-apa kan kalau misal aku belum baca Amsal terus gini, terus setelah baca Amsal aku giniin kan nggak apa-apa kan? Masa nggak boleh? Boleh rambut ereksi. Boleh. Enggak bukan itu. Enggak, aku giniin loh, aku giniin lah. Nah, aku giniin. Gitu loh. Keren. Rasmi Gimana kemana, Rasmi? Kok tenggelam? Rasmi. Dia udah malu, dia habis bilang Yesus setan, dia udah malu. Aduh. Nggak boleh gitu, udah dibilang Yesus nggak waras terus bilang Yesus setan. Kapan aku bilang Yesus Rasmi, setan? saya nggak terima gitu, saya paling nggak suka gitu Dengar, kalimat-kalimat gitu. Dengar aku jawab. Nggak cocok, Rasmi. Dengarkan ahli-ahli Taurat mengatakan, ya, Yesus itu kerasukan setan, kan gitu. Sementara Yesus itu mengusir setan. Enggak, ya. enggak, Jadi salah. enggak mungkin Salah, enggak, setan mana ada. mengusir setan, Mana ada, gitu loh. mana ada Yang ahli Taurat. Setan yang mengusir artinya mana di ada. situ, Dengerin. yang artinya di situ Yesus Bentar, dia adalah bilang mana mungkin Tuhan, setan Tuhan mengusir setan, mengusir nggak bisa. setan. Itu artinya. Saya turun. Kalau dia nggak diturunin, saya turun. Dia tuh yang menghina nggak Yesus. bisa ya, setan mengusir setan karena itu kawannya. Kawannya nggak Yesus mungkin setan. penghulu setan mengusir setan. Tadi Itu kamu bilang kawannya, Yesus itu pengikutnya. setan, Resmi. Yesus Malah Dengar, penghulu mengusir setan kamu bilang lagi. Yesus penghulu Yesus, setan lagi kamu bilang. Yesus mengusir setan. sembarangan Tahu nggak? mulut kamu Yesus tuh, mengusir setan. Nggak Berarti bisa dia gitu. bukan Kita kerasukan debat setan. lintas agama ini nggak Tetapi boleh Yesus menghina adalah Tuhan gitu. pengusir setan. Itu artinya. Itu menghujat. Lanjutan. Dah kau menghujat Yesus. Kau menghujat Yesus, aku nggak suka. Menghujat. Aku nggak suka Masa meskipun Yesus teman-teman, dibilang penghulu setan? meskipun iya, aku nggak suka aku. Masa Yesus dibilang kayak gitu? Nggak boleh. Kita diskusi lintas agama, jangan bilang ya nggak tertulis, gitu loh. Ya. Kalau memang itu tertulis, kita mengatakan apa yang tertulis, jangan ditambahi, jangan dikurangin. Iya, penghulu setan lagi dia bilang Yesus. Bah, Kok malah begitu? dibilangnya Pertama jangan kita kurang protes. dan jangan di framing gitu. Iya. Siapa yang framing? Yang framing siapa? Resmi bilang kok. Resmi yang bilang tadi Yesus setan, ada recordnya? Ada. Saya live kan di YouTube. Saya live kan di YouTube. Mau saya ulang? Ulang aja. Dia yang bilang Yesus penghulu setan. Iya. Oh. Kalau saya ulang, saya berhasil membuktikan bahwasanya dia yang bilang. Gimana kau, Christian? Gimana? Mau apa? Ya, Mau transfer duit? Bukan saya bilang, dia bilang tidak benar. Dia Minta bilang ganti lagi. itu saya. Kalau di Alkitab itu jangan ditambah, jangan dikurang. Tapi ada satu lagi. Kadang orang sering
setan? Siapa setan. penghulu? Tunggu dulu, Ya siapa berarti penghulu setan? Yesus bukan kerasukan setan. Yesus adalah siapa Tuhan penghulu pengusir setan? setan, gitu loh. Lanjut, Siapa penghulu setan? lanjut Jawab dulu. artinya. Ditanya itu Tunggu loh, dulu, biar ditanya kita itu buka loh. dari Weh. ayat tentang itu. Ditanya. Yang rasmi Matius, bilang tunggu penghulu dulu. setan itu Matius siapa? 12. Nggak bisa kau saya turunkan kalau nggak jawab. Dengar dulu, Ah, dengar, biar mampus. paham. Kalau kau nggak jawab ngomong sendiri saya turunkan. Ya. Pertanyaan dari Pak Dokter ditanya itu loh. Siapa penghulu setan itu siapa? Ditanya. Yang dia bilang penghulu setan itu siapa? Jangan sembarangan Yesus dibilang penghulu setan. Wah, gak bisa itu. Udah tadi. Dasar resmi. Oh. Ah, ini siapa lagi? Ustaz Tata. Ustaz Tata. Sorry Tat. Kirain siapa? salah ngomong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tat, assalamualaikum. Waalaikumsalam Tat. Masalahnya lagi. Orang baru datang diomelin. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz Tata. Enggak Ustaz. Tadi aku pikir Rasmi karena warna ininya apa namanya? Warna fotonya hampir sama Ustaz. Ya. Ya kan? Waduh. Warna fotonya hampir sama-sama abu-abu. Untung belum dibilang. Jangan sama, turunkan, jangan disamakan sama Kermi lah. Jangan. Kremi. Aduh. Ya Allah ya Rabb. Gimana ini? Silakan. Buku apa tadi Bang? Nomor berapa? Buku Matius pasal ke-3 nomor ke-21. Nah, baca dari 20 nggak apa-apa. 20, 21, 22, 23 baca. Markus ya, Markus. Gimana Bang Christian? Kenapa Yesus disebut tidak waras di situ? Kenapa? Ini Om Pen Bang Ardi, Kristen beliau mungkin. Begini. Om Pen. Itu kan begini. Itu kan pendapat orang. Ya, Bang. Pendapat orang yang itu tidak maksudnya tahu pendapat. siapa Yesus itu. Oh, berarti dia Itu belum siapa tahu yang Yesus. berpendapat? Berarti dia Siapa belum yang tahu Yesus. berpendapat? Dia tidak. Enggak, saya Dia tanya berarti tidak mengenal siapa sebenarnya Yesus. oh, Dia- tidak mengenal. dia kita tidak- kita tapi dia mengenal bukakan, siapa kita bukakan sebenarnya teman-teman. Yesus. Nah, coba Iya, baca ya belum secara mengenal keseluruhan. teman-teman. Jadi Nah, dia jadi nggak maksudnya kenal begini. Yesus. Nih. Makanya saya bilang kalau framing itu, begini, framing itu begini, hanya baca satu ayat baru disimpulkan, itu namanya framing. Iya betul, nggak boleh Baca itu framing itu keseluruhan namanya ceritanya. betul. Rasmi Betul. tiba-tiba dia bilang Yesus penghulu setan. Iya, nih aku bacain ya. Aku tunjukkan. Baca secara lengkap. Bela Satu Yesus bukan perikopnya. Lucifer. Iya. Jadi kalau baca satu perikop. Oke. Iya. Astagfirullahaladzim dibilang iya Oke, kok. lanjut. Sabar dulu Bang, Lanjut, sabar Bang dulu. Ya, lanjut Bang Ganteng. Iya. Mak dibilang ganteng pula, aku transfer juga ntar. 100.000 loh. Jangan bilang, jangan bilang ganteng karena Bang. Gajiku dolar Bang. bahaya. Nggak bisa dibayar, Naudzubillah, jangan nanti utang astagfirullahaladzim nggak jadi ya Allah. Nih. Markus 3 2 1. Nih aku bukain. Wajah-wajah pengumpul koin. Thank you. Aku dibilang wajah-wajah kamu pengumpul dikasih koin koin. ya udah nggak apa-apa. Aku kasih koin sama Nih. kamu. Kasih apa ya? Nih, dengerin dulu. Dengerin dulu, Bang. Aku baca ini. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ia ini siapa? Yesus. Yesus. Yang ngomong siapa? Aduh. Yang ngomong siapa? Yang ngomong itu kan orang tuanya. Berarti orang terdekat dong. Nah, ini begini kan. Kalian kan tahu dengan saya jelaskan. Kalian tahu kan bahwa Yesus itu mempunyai kuasa karena dia adalah firman. Enggak, Dan aku dia nggak tanya itu. terlahir- Aku nggak tanya itu. Aku nggak Saya tanya itu, jelaskan Bang. dulu kenapa sampai mereka bilang dia. Saya mau jelaskan kenapa sampai dia dibilang tidak waras. Nah, Karena kenapa mereka tuh? mendengar cara dia berbicara
Karena dia berbicara sudah melampaui akal manusia. Di mana Kenapa ayatnya, Bang? melampaui akal manusia? Karena Ayatnya di mana itu? begini. Ayatnya di mana? Ya sebelumnya kamu baca lagi cerita sebelumnya kalau begitu. Di mana? Di mana? Kenapa Di mana? dia Oh, bilang kita tidak baca waras? dari atas ya. Kita baca dari atas ya. Markus 3:20 ya. Markus Baca aja, 3:20. Baca sebelumnya. Ya ini ya. Yesus dan Belzebul nih perikopnya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Nah, maka waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem, gimana? Maksudnya dia kan ada cerita sebelumnya, sebelum cerita ya itu. ini di sini 3:20 ini ceritanya, yang di sini udah beda cerita, Bang. Ini loh. Satu perikop ini loh. Itu kan perikop yang tadi dibacakan. Ini kan perikopnya. Itu kan ada perikop, berarti kan mulai ayat di situ. Dia nggak ngerti ini, dia nggak ngerti perikop dia. Di sebelumnya apa ceritanya apa di sebelumnya? Itu belum yang sebelumnya itu nggak sama ceritanya, beda. Yesus memanggil ke-12 rasul, tapi kalau yang ini Yesus dan Belzebul, sama nggak Belzebul dengan rasul? Sama nggak? Nggak sama. Lah ya sudah. Yang ini Yesus dan Belzebul, yang ini Yesus memanggil ke-12 rasul, sama nggak ke-12 rasul dengan Belzebul? Ayo. Oke, apa cerita Yesus dan Belzebul? Coba baca dulu. Loh, berarti abang belum baca? Dengar baik-baik Ya, ya, belum, dengar belum. pelan-pelan, jangan diulang-ulang. Aduh. Ini nih ya. Nih, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Di mana? Astagfirullah, katanya disuruh baca, sekarang ditutup Markus aja. 3:20. Gimana lah ini? Markus 3:20-21, silakan dicek kalau nggak percaya. Yuk, cek. Aduh, kesian akhi ini. Batuk. Aduh, kok bisa nah kayak gitu itu? Beri. Kok Masih bisa lah bayang-bayang ini? sama si Rasmi ini. Aduh, Bang Kristen. ngawur. Bang Kristen Bang Kristen. Oh, Bang Kristen. Oh, Bang Marcel, Kristen Islam. Katolik. Oh ya, Katolik. Gantian ya kita ngomongnya ya. Diam dulu ya. Lanjut. Kalau Oke, Bang. dengar suara saya. Iya, silakan Bang Kristen, silakan. Dengar saya. Loh, ngomong apa, Bang? Nggak kedengeran lah. Abang keluar dari TikTok kok. Sorry. Kalau Abang keluar dari TikTok, dengerin, Bang. Dengar saya. Dengerin dulu saya ngomong. Kalau Abang keluar dari aplikasi TikTok, kemudian membaca di situ, Abang nggak kedengeran suaranya di sini, paham? Paham nggak? Oke, jadi karena saya di jalan dan iya. Karena saya di jalan dan saya hanya punya satu device. Jadi saya harus lihat dulu apa sebenarnya ceritanya. Jadi kalau Anda baca sebelumnya, itu kan ada peristiwa-peristiwa di mana Yesus mengusir roh-roh jahat dan roh jahat itu berteriak. Coba lihat di situ. Makanya saya bilang baca di atasnya itu tentu ada sesuatu peristiwa sampai. Chris, gunanya apa perikop? Coba gunanya apa perikop? Coba jawab dulu. Gunanya apa perikop? Kalau perikop dimulai ayat itu baru. Itu kan ada perikop dari Yesus dengan Belzebul. Betul, dengar dulu. Karena saya bilang kan, bukan cuma satu perikop aja, itu ada alur ceritanya dari pasal-pasal sebelumnya, sehingga terjadilah mengapa mereka bilang dia sudah tidak waras atau kerasukan. Karena apa? Dia membuat mujizat dan dia mengusir roh-roh jahat, dan roh-roh jahat itu berteriak karena mereka tahu siapa Yesus itu. Begitu. Seandainya saya ingin baca dari Markus. Dari Markus yang sebelumnya. Bang. Di situ yang bilang Yesus gak waras siapa? Di situ yang bilang gak waras siapa?
Mereka kan Keluarganya. berpendapat bahwa dia tidak waras, keluarganya. Nah, kenapa? Coba kamu lihat keluarga. Dengerin dulu. Sabar dulu. Nggak ada cerita sebelumnya, nggak ada yang menceritakan Yesus gak waras, nggak ada, Bang. Ada, Bang. Ntar saya lihat dulu ya. Silakan. Asal ngawur abang bilang Yesus tidak waras. Sampean Kristen apa enggak Loh sih? ini loh. Markus ini 3, loh. 20. Markus Coba lihat ayat 1. Ini aku bacain ya. Marcel diem dulu ya. Aku bacain dulu ya. Christian diem dulu, Christian. Markus. Christian diem dulu, ayat aku 1. baca dulu. Ayat 1. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak bisa diem, saya diamkan. Udah. Ya nih ya. Nih. Kemudian ini satu perikop nih ya, Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya, ini besar, mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia ini besar, D-nya. Sebab kata mereka, iya ini I-nya besar, tidak waras lagi. Iya ini I-nya besar, siapa? Yesus lah. Siapa Bang Marcel? Ya. Nih, I-nya besar. Siapa? Dia dalam konteks Yesus atau gimana tadi? Ya Yesus lah, mana ada ini? Gimana sih? Wong yang dibahas Yesus kok. Betul. Dengar dulu. Iya, saya ini jelaskan. Yesus. Iya, Yesus betul. Kenapa? Diem dulu. Aduh. Lantas kenapa? Ini satu-satu lah yang ngomong ini. Christian diem dulu ya. Franciscus di mute. Aduh, berisik kali, Mak. Kenapa sih kok nggak ada jangan sampai berisik gitu loh. Aduh, telingaku Christian di jalan berisik pula, bah. Kau sampai rumah dulu lah baru ngomong. Berisik. Kondusif sikit, Marcel. Lanjut. Coba isolator gitu loh. Kok isolator sih? Konduksi gitu Ardiansa, coba. Ardiansa baca coba deh konduksi. Coba konduksi dulu. Satu dulu kau. Aduh. Dengerin dulu. Coba konduksikan. Sabar. Cari konduktor. Cari konduktor dulu, bentar. Aku mau cari isolator ya. Aku baca ya. Kalau ada transistor boleh transistor. Kapasitor. Tinggal kita rakit aja cari PCB. Kau tak akan paham kalau baca deh. Christian diem dulu, berisik kau di situ berisik. Kau diem dulu. Saya sama Marcel dulu. Aku kasih tahu ke Bang Marcel dulu bahwasanya ayatnya ada di Markus 3:21. Silakan cek di kitab Anda, silakan. Silakan cek. Ya lanjut baca tadi itu. Loh, ya udah saya baca, masa saya suruh baca semuanya? Ya capek lah, gimana sih? Abang aja yang baca, dah. Nah, kau buka ayat 1 saya baca. Saya yang bacakan, kau tak usah baca. Tunjukkan nilai ayat 1-nya saya baca. Ya kau baca sendiri lah, ngapain aku kau suruh-suruh? Enak kali kau. Bang Christian. Nah, supaya Nggak kau boleh mengerti tensi ya, alur nggak ceritanya. boleh tensi ya, Bang, ya. Nggak boleh keluar kata-kata kotor ya Bang Christian. Apa kata-kata? Ya, Udah, silakan Bang Marcel. Udah ada Bang Marcel, lanjut Bang Marcel. Nah, maksudnya gini loh Bang, kalau seandainya Abang nanti nggak puas dengan perikop yang dibeli sama Bang Ardiansa, jangan sampai seperti kemarin seperti si Sirait itu keluar kata-kata kosong menghina, itu nggak boleh Bang ya. Iya nggak boleh tuh, nggak boleh, betul, sepakat aku. Ya. Kau diem Dan dulu jangan Christian. bilang Yesus nggak waras, saya nggak mau. Tadi ada yang bilang Yesus penghulu iblis, penghulu setan, saya nggak mau itu. Nggak boleh gitu-gitu. Iya nggak boleh. Ayo, kondusif. Marcel. Lanjut Bang. Kemana Nah, tuh? Iya. Sarankan aja jangan sampai si Sirait kemarin itu sama akhirnya dia mentok, dia keluar kata-kata kotor dia. Iya Itu nggak boleh aja. itu. Ya lanjut nggak sekarang Bang Marcel. Ya, Jadi gimana nggak- Bang Marcel? Ini kenapa kok kaum keluarganya mengatakan Yesus gak waras itu kenapa gitu loh? Padahal yang ngomong kaum keluarganya tuh. Itulah Bang. Itulah hebatnya gitu kan? Mampus. Habislah kita. Matilah kita, Pak Dokter. Habis kita. Saya udahlah. Saya Itulah hebatnya. Kalau Marcel pun menghujat, saya nggak ngerti. Kalau Katolik pun udah ikut menghujat Yesus, saya nggak sanggup betul. Enggak lah. Kalau Marcel sampai bilang itulah hebatnya Tuhan kami, aduh, matilah kita. Mati kita. Iya. Habis. Karena pemahaman dalam Katolik sama Kristen itu beda. Kami lebih prioritas Allah. Yesus itu
dia menjelma jadi diutus oleh Allah lah, seperti Nabi Muhammad lah seperti itu, untuk menyampaikan firman yang lengkap. Kalau Tapi Maria Tuhan ya? Kalau Maria Tuhan ya? Enggak, bukan Tuhan Maria. Loh, Maria kok bukan Tuhan sih? Dia seorang yang kudus, Bang. Loh, bukannya disembah juga Maria? Iya, tapi kan lewat perantara. Tapi yang utamanya dia. Iya, disembah kan berarti kan? Gini Bang, dia seperti Nabi Muhammad. Lewat perantara Nabi Muhammad ke Allah, gitu, sama seperti itulah. Oh, tapi kita nggak nyembah Nabi Muhammad. Iya sama sih Bang, tapi kan gini. Loh, katanya iya tadi nyembah Maria gimana? Enggak, gini, kita di dalam ini Bang Arda setengah dulu. Bang Marcel ini gimana? Tadi habis bilang iya, sekarang enggak, gimana sih? Gini. Dalam kami Katolik itu kan, supaya bahwa kami kan nggak melihat itu pemahaman saya sih Bang Ardiansa. Ya, silakan Bang Marcel. Karena Bang Marcel baik, saya hargai itu kan. Jadi silakan Bang. Saya selalu memberi penjelasan, bukan berarti saya seorang apologen Katolik. Menurut pemahaman saya gitu, saya selalu menyampaikan sama teman-teman Kristen, kami adakan patung Yesus sama salib di gereja, itu melambangkan bahwa dia pernah kejadian seperti ini loh. Bunda Maria, kenapa kami dia berdoa di depan dia, tapi bukan masih menyembah dia, bukan gitu. Tapi jadi Bunda Maria nggak disembah? Allah, tetap Allah gitu. Oh, yang disembah cuma Allah? Iya, nggak ada, kita nggak nyembah Bunda Maria kok Bang. Yesus nggak disembah? Ya? Yesus nggak disembah? Dia kan pefirman Bang, itu. Firman disembah? Itu menurut saya. Enggak. Firman disembah nggak? Ini enggak, biar kocek kotak mereka. Jika maksudnya begini. Gimana? Kalau nggak paham mereka datang ke sini tentang Alkitab, jangan datang ke sini gitu loh. Penyampaian kalau memang dia bukan ahli dalam Alkitab. Ya, udah seperti itu aja. Betul, nah, gitu. Nah, berhubung Bang Marcel santun, ya kan? Itu saya. Saya serahkan kepada Ustadz Tahta. Ustadz, halo. Ustadz Tahta. Ustadz, karena Bang Marcel santun, nah, saya kalau menghadapi orang santun itu harus pakai kemeja dulu, nggak bisa pakai kaos gini, nggak bisa. Harus pakai kemeja dulu saya. Rambut pun nggak bisa dijegrain gitu. Nggak bisa, rambut nggak bisa gini. Karena kalau saya menghadapi orang santun tuh gini, satu, saya harus mandi dulu biar bersih gitu kan. Terus pakai kemeja yang bagus. Terus rambut juga aku giniin, aku sisirin gini. Nah, itu baru aku bisa bicara gini. Ya Pak Marcel, silakan Pak, ada yang mau disampaikan. Aku gitu kayak customer service itu loh. Ya kan? Halo, di sini customer service Telkomsel. Ya, ada yang bisa saya bantu Pak? Gitu aku. Iya, kami dari Telkomsel. Ada yang bisa saya bantu Pak? Silakan. Oh baik Pak, ini dengan Bapak Arti. Ya gitu bisa aku. Gitu bisa aku kalau udah mandi gitu. Halo. Kalian mandi dulu. Sekarang Ustadz Tahta aja kasih. Halo Kakak. Ustadz Tahta silakan. Teman-teman di bawah pada ketawa. Iya. Maksudnya gini loh, teman-teman saya yang Kristen yang di bawah ya. Gini loh Bang, kalau memang kamu hanya komen aja di bawah, nggak paham tentang Alkitab, boleh naik, tapi menyampaikan Alkitab yang ada, jangan ngada-ngada gitu loh. Ya betul tuh. Betul. Kita Kristen paling benar, nggak boleh. Ini bibir saya udah gatal, cepat, ayo nanya. Ya Ustadz Tata, aku gedein Ustadz Tata. Loh, kok nggak bisa digedein Ustadz Tata? Si. Saya nggak usah tanya Pak Ustadz, saya paham. Tunggu Ustadz, aku gedein dulu Ustadz. Aku gedein dulu bentar. Udah besar. Udah. Ya, Bang. Oh ya, silakan. Aku izin mute dulu ya kan? Ya. Aku izin mute dulu, aku izin mandi dulu ya kan? Biar nanti bisa sopan ya kan? Ya, lanjut silakan. Lanjut Bang. Udah baptis celup aja udah, jangan lama-lama. Kalau nggak baptis percik aja udah. Jangan lama-lama, cuci muka aja. Oh dia masuk dulu, mau sholat ya? Ya udah, aja bertanya aja lah, cepat lah. Udah Ustadz Tahta, lanjutkan. Pak Marcel, silakan bertanya sama Ustadz Tahta. Ya, apa yang bertanya Pak Marcel. Pak Ustadz, gini loh. Oke, sudah, diam. Saya jawab. Jadi lanjut. Pertanyaannya apa Bang? Pertanyaan saya gini Pak Ustadz. Kan di NTT itu kan kami saling menghargai. Kayak
kayak hari raya itu kan kayak Natal atau Paskah, teman-teman Muslim yang mengawal atau menjaga semua di bidang keamanan lah waktu Natal Paskah. Menurut Pak Ustadz itu hal yang benar kan? Maksudnya saling menghargai gitu. Iya, maksudnya kalau Pak Ustadz kalau sana gitu kan kalau Natal itu teman-teman kita yang Muslim yang jaga di. Oke. Ya. Jadi Saya pernah berdebat gitu sama teman di Jakarta, waktu saya kerja di Jakarta dulu. Dia bilang nggak bisa karena nggak boleh teman orang Muslim itu mengamankan suatu gereja. Loh, apa salahnya kita saling toleransi? Gitu. Saya bawa penyampaian saya berdasarkan pengalaman saya di sana dulu. Gitu. Menurut Pak saat itu tidak boleh seandainya. Contohnya di Istiqlal ada yang ibadah. Terus kan saya kan kerja di Ursula itu di belakang katedral. Nah, teman-teman dari security dari pihak keamanan Istiqlal mengajak ayo kita bantu pengamanan di sana dulu. Menurut Pak Ustadz itu saya ke sana lah, saya sudah jaga di sana untuk mengamankan areal itu. Kan kami satpam kan di situ. Terus menurut Pak Ustadz itu saya melakukan hal yang benar apa salah gitu. Oke, jadi gini. Dalam Islam itu kan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa taqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi sebenarnya dalam Islam itu ketika masalah hari raya atau Natal apa, biarlah kita jalan masing-masing. Islam tidak boleh mengganggu. Yang ketika Islam juga melakukan, ya mereka juga tidak boleh mengganggu juga. Sehingga tidak usah udah Islam menjaga gereja apa tidak usah. Begitu juga masjid dijaga orang Kristen. Tidak perlu sebenarnya. Karena ajaran Islam sendiri tidak akan mengganggu. Kecuali misalnya ada orang memang sengaja untuk Islam yang nggak tahu apa-apa. Mau merusak. Ya boleh umat Islam yang lain. Melarang harus. Jangan. Ajaran Islam tidak boleh. Karena apa? Maksudnya apa? Nggak boleh mengganggu ibadah orang lain. Gitu loh. Oh ya, betul. Iya gitu. Dan Islam itu sebenarnya nggak akan mengganggu itu sebenarnya. Karena dilarang oleh Rasulullah. Barang siapa yang menzalimi kafir dimi mu'ahad, maka tidak akan mencium bau surga. Sehingga ngapain Islam mau jaga gereja? Wong di Islam sendiri tidak boleh kok mengganggu orang ibadah gitu. Hingga udahlah urusan kayak gitu tuh mendingan polisi atau apa ngapain orang biasa. Tapi kan tradisi di sana begitu, Bos. Ya udah silakan kalau gitu. Tapi intinya apa ya? Kalau kita ada adat kayak gitu, tidak ada kepentingan apa-apa ngapain? Wong Islam juga nggak boleh mengganggu ibadah orang lain. Yang keamanan aja, Pak Ustadz. Kayak depan gereja itu mereka yang jaga di situ di pintu masuk sama pintu keluar. Itu Bang. Terima kasih atas pencerahannya Bang. Lanjut. Nanya lagi tentang lintas agama, tentang pertanyaan apa? Ustaz, jangan takut. Saya gini, itu bukan kapasitas saya, kan saya bukan pendeta dan pastor, Pak Ustaz. Gak mau, pokoknya bertanya cepet ayo. Enggak lanjut, Ustaz. Saya begini, karena saya udah tradisi dari dulu, bukan tradisi. Ketika orang tua mengajarkan saya, kalau maghrib, ayo nak, Marcel pulang maghrib. Apakah saya waktu itu saya tanya mak, kenapa memang harus pada maghrib? Karena nggak tahu mama penjelasannya waktu itu, saya lupa ya. Pokoknya intinya di kampung saya itu kalau udah maghrib pada masuk rumah semua sama teman-teman yang muslim itu. Jadi ketika azan kita maghrib kita pulang dari main bola itu Bang. Kan dulu masih zaman pakai radio itu Bang. Iya. Enggak, mungkin nanya kenapa di Islam itu kok gini. Oke, gini. Kalau saya pribadi ya, saya tidak membawa Kristen dan Katolik ya. Saya sebagai Katolik, saya pribadi tidak ada satu ayat pun dalam ajaran Muslim yang salah. Semua benar, karena semua tujuannya ke Allah. Benar apa enggak Bang? Ya, iya, makanya tak suruh bertanya. Tidak ada yang salah. Jangan bilang seakan-akan kayak banyak orang teman-teman yang di TikTok itu kan wah kitab kita aja yang paling enggak, menurut saya bertentangan, tidak boleh. Kita menghargai di saat contohnya Pak Ustadz yang khotbah kan
Apakah khotbahnya Pak Ustadz untuk mengajarkan, kau bunuh itu enggak kan? Kita menyembah itu enggak kan? Tujuannya ke Allah semua, sama saya seorang Katolik juga. Ketika orang bertanya, bagaimana menurut pendapatmu? Saya tidak punya hak untuk menjudge atau menilai firman atau Alkitab dalam kitab mereka, kitab Al-Quran. Karena berkaitan dengan Tuhan itu tujuannya ke Tuhan juga, ke Allah juga. Gitu. Bang, jangan sopan-sopan gitu loh, saya gak enak bang, yang agak seru gitu. Bener bang, sumpah bang, saya itu berbicara dari hati loh, bukan pakai logika loh bang, berdasarkan apa yang saya rasakan, gitu. Gak seru abang, kurang menantang. Bang Adi dikasih ke saya yang sopan-sopan, gimana sih? Benar bang, karena itu tradisi tanya aja rata-rata orang NTT, karena benar. Itu udah, karena orang tua dulu tidak ada. Saya gak enak kalau ngomong orang gini, saya gak enak gitu loh. Karena gini loh bang, saya dari kecil saya selalu dengar ceramah yang ganas lah bang, yang ganas sekiranya menggebu-gebu gitu loh bang. Enggak, karena di dalam ajaran Nabi Muhammad itu tidak ada tidak ada yang salah, semua tujuannya baik. Nah, itu kan gak enak saya kan? Dengar Pak Ustadz, karena kemarin kan orang bilang, kan saya baca di berita itu dan di TikTok rame. Kenapa sampai pausnya kami cium tangannya Imam Besar Istiqlal Profesor yang sekarang Menteri Agama kan? Orang bertanya kenapa? Saya bilang loh, ya dia menghargai, dia menghormati agama Islam, itu intinya. Dia mencium tangan kepada lagi dia seorang imam kan? Apa ada yang salah? Saya bilang enggak bisa. Wah, dah berarti kamu bukan seorang Kristen, saya bilang. Kamu orang kafir. Gitu. Itu kan saya tidak bisa ngomong. Kalau kayak gini tidak bisa ngomong saya. Enggak pasti. Kan tidak ada terus seorang ustadz yang mengajarkan. Yang ganas sudah bang, ayo. Semua ajaran yang baik. Tujuannya ke Allah. Kok orang santun disuruh ganas gimana sih? Ganas gimana? Kalau memang nggak ada, karena menurut saya nilainya di Muslim itu baik-baik aja. Nggak ada yang salah. Nah, ngapain sama debat? Salah Ardi nih ngasih. Itu. Nah, contohnya gini, Pak. Yang sopan. Gini Pak Ustadz. Kan kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak. Nah, kan banyak orang bilang juga kenapa di dalam gereja Katolik, dalam ajaran Katolik tidak ada juga ayatnya yang mengatakan tidak boleh poligami. Tuh kan mau ngomong apa saya kalau kayak gini anunya. Biar mereka paham-paham yang mau naik itu kan maksudnya begini, kebanyakan mereka seakan-akan Alkitab mereka yang paling benar. Salah, semuanya Alkitab benar. Cuman kebanyakan orangnya yang melenceng seperti benar kata Pak Ustadz tadi bersama Bang Ardiansa itu. Melebih-lebihi gitu. Oh, saya disebut-sebut. Nama saya disebut. Enggak. Betul. Karena saya menyaksikan dia berdebat sama Sirait sampai hati saya lulu. Nanti TikTok terganggu ini ya Bang Ardi. Ini ada yang nyangkut di komal saya ini. Siapa? Saya turunkan nggak bisa ini. Ini siapa ini? Coba. Siapa? Iya, Sri Mulyani, nggak nampak dia. Oh, Sri, coba aku turunkan ya, Sri Mulyani. Kesalahan layanan internal layanan, kesalahan ini. Iya, layanan TikTok. Bang Hendy mau gabung katanya juga nggak bisa ini Bang Hendy SMS ke saya. Ya, gini. Ini kan di sini tertulis. Ini kan di sini tertulis gini, kesalahan internal layanan. Gimana kalau kesalahan ini kita ganti menjadi kebenaran? Bang Hendy mau request naik nggak bisa katanya. Waduh. Kebenaran layanan. Ada nyangkut. Enggak, tak benarkan ya. Loh, Elia ini siapa Elia? Nah itu dia, Elia saya angkat juga Elia ini. Cuman nggak nongol kan? Elia Kristen apa Islam? Ada nongol nih. Elia Kristen Islam. Ya, selamat siang. Tapi tunggu, aku ada info penting dulu, Tata izin ya, Ustaz. Apa? Boleh nggak, Ustaz? Lanjut. Silakan. Itu Bang Hendy mau ada naik, info. Bang. Aduh. Di bawah itu. Tunggu. Gimana lah ini cara memperbesar diri gimana, host? Nah, itu dia. Minta dibesarin. Lanjut. Ayo. Nah, ini kan ada informasi penting Satata ya kan. Yang pertama, subscribe channel Bang Ardi, channel YouTube.
Ya kan? Oh iya. Ini informasi penting loh ini. Ini penting loh ini. Karena di sini termuat semua diskusi kita hari ini tadi yang lucu-lucu tadi. Ya, ini di subscribe channelnya Bang Ardi ya di YouTube ini. Dan juga channelnya Ustadz Tahta, namanya Tahta Channel mana? Aku buka dulu ya. Ustadz Tahta, ini Tahta Channel lah ini. Oh, lah ini. Keren tampilannya sekarang saya. Keren nih, keren tuh. Lah ini hanya Ustadz Tahta yang menonton. Assalamualaikum teman-teman semuanya, dan juga di tempat saya juga ada berapa? 99 yang menonton. Assalamualaikum teman-teman semuanya gitu ya. Oke, itu aja informasi penting dari saya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Dilanjut Ustadz Tahta, silakan. Andi tuh mau minta naik tuh, Aki Andi bisa naik nggak nih? Gimana caranya naikkan? Kan belum bisa ini. Atau saya yang turun dulu. Siapa tahu ada yang teman-teman dari Kristen. Berapa saya aja Marcel? Oh enggak. Ini enggak. Bang Handi nggak minta naik. Bang Handi belum minta naik. Belum minta naik Bang Handi. Okay. Belum minta naik. Oke, aku besarkan Ustadz lagi ya. Elia ini siapa Elia ini? Coba. Ya, Elia ini Ustadz. Bisa juga ya. Elia Kristen apa Islam? Mudah-mudahan Otan. Kristen kakak. Hah? Kristen kakak. Kok suaranya gitu? Makan dulu Elia. Bang Marcel, jangan turun dulu kalau Bang Maser, kalau Bang Marcel ini turun nggak bisa diskusi kita. Lanjut Bang, lanjut. Ya silakan. Elia tuh kurang gizi dia. Elia ini siapa? Edis ini? Atau Elia Mercon? Elia Mercon bukan? Elia Mercon siapa namanya? Elia